Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatima akan menjelaskan sedikit mengenai graphical user interface dengan membuat form menggunakan aplikasi desktop NetBeans. Sebelumnya, kita harus mengaktifkan MySQL pada SAM untuk mengkoneksikan database. Kemudian kita beralih ke desain. Di sini sudah ada desain yang saya buat. Untuk membuat desain, kita bisa menggunakan palet yang tertera pada desainnya. Kemudian untuk data mahasiswa, nama, NIM, alamat, IPK, dan dosen, kita bisa menggunakan palet label. Dan untuk icon ini, kita bisa menggunakan palet text field. Kemudian untuk item, kita bisa menggunakan palet combo box. Dan untuk button cari, kita bisa menggunakan palet button. Dan untuk tabel, kita juga bisa menggunakan palet tabel. Kemudian untuk button tambah, simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar, kita bisa menggunakan palet button. Kemudian langsung saja ke source code-nya. Di sini saya sudah membuat kelas data mahasiswa akademik pada package koneksi Java MySQL. Di sini ada beberapa import. Yang pertama ada import java.sql.connection. Ya, di sini berfungsi untuk mengkoneksikan, untuk menghubungkan koneksi dengan data. Kemudian di sini ada import java.sql.driver-manager. Ya, di sini berfungsi untuk memanggil driver JDBC. Kemudian di sini ada java.sql.resultSet. Dia berfungsi untuk menampilkan hasil database. Kemudian di sini ada import java.sql.resultSet metadata. Ya, di sini berfungsi untuk menampilkan informasi dari result set. Kemudian di sini ada java.sql exception. Dia di sini berfungsi untuk membungkus kesalahan dari database. Kemudian di sini ada import java.sql.statement. Dia di sini berfungsi untuk menampilkan perintah dan menerima objek dari result set. Kemudian di sini ada import javax.swing.theOptionPane. Dia berfungsi untuk menampilkan dialog. Kemudian di sini ada import javax.swing.table.defaultTable. Dia berfungsi untuk menampilkan table. Kemudian di sini ada import java.sql.prepareStatement. Dia berfungsi untuk menampilkan perintah dengan atau tidaknya prepare. Kemudian di sini ada public class data mahasiswa akademik dengan extend javax.swing.gframe. Di sini ada connection dengan initial con, lalu result set dengan data mahasiswa, lalu statement dengan STM. Di sini dia berfungsi untuk mendeklarasikan koneksi. Kemudian ada public boolean ada dengan nilai false dan public boolean edit dengan nilai false. Lalu ada private object dengan array, data tabel dengan nilai null. Lalu ada private final string dengan header, nama, NIM, alamat, IPK, dan ID dosen. Kemudian di sini ada public data mahasiswa dengan isi init components, OpenDB, baca data, lalu aktif dengan nilai false, set tombol dengan nilai true, dan isi combo dengan nilai 0. Di sini dia berfungsi untuk penginisialan. Kemudian di sini ada private void OpenDB. Dia private void OpenDB di sini dia berfungsi untuk mengkoneksikan data akademik, database akademik. Kemudian di sini ada private void baca data. Di sini kita menggunakan block try dan catch. Kemudian di sini bisa dilihat ada execute query dengan isi select from mahasiswa dan ada data tabel dengan objek baris dan kolom. Kemudian data tabel di sini dia berisi nama, NIM, alamat, IPK, dan ID dosen. Setelah itu ada private void isi combo dengan block try, catch, dan finally. Di sini dia execute query dengan isi select distinct ID dosen from mahasiswa order by ID dosen. Kemudian di sini
ada private void kosong dengan isi text nama .set text, text nim, text alamat, text IPK, lalu yang terakhir ada text jabatan. Untuk set text di sini dia berfungsi untuk menampilkan teks pada variabel. Kemudian di sini ada private void aktif dengan boolean x. Di sini ada text nama .set editable, kemudian text name, text alamat, text IPK, dan CBID dosen dengan .set editable. Kemudian ada text jabatan .set editable. Setelah itu di sini ada private void set tombol dengan boolean t. Di sini berisi btn cari set enable, btn tambah, btn hapus, btn ubah, btn simpan, btn batal, dan btn keluar. Set enable di sini dia berfungsi untuk menampilkan dapat diaktifkan atau tidaknya tombol. Kemudian di sini ada private void cari dosen dengan statement PST dan result set RS dosen. Lalu di sini ada string cari dengan select from dosen, di mana ID dosen. Kemudian di sini ada private void CBID dosen action perform dengan isi cari dosen. Dia di sini berfungsi untuk memanggil private void cari dosen yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada private void btn tambah action perform dengan isi set tombol dengan nilai false dan kosong dengan nilai kosong, aktif dengan nilai true, dan txt nama .request fokus dengan nilai kosong, dan edit sama dengan false. Txt nama .request fokus di sini dia berarti memfokuskan nama pada btn tambah. Kemudian ada private void btn simpan action perform. Di sini ada string SQL, string nama, string name, alamat, IPK, dan ID dosen. Dan untuk ID dosen kita di sini dituliskan CB ID dosen get select item karena pada ID dosen kita hanya tinggal memilih yang item yang sudah ada. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan if. Di sini if di mana edit sama dengan true, kemudian isi yang akan dimasukkan adalah update mahasiswa dengan settingan nama, alamat, IPK, ID dosen, dan keberadaan NIM. Kemudian di sini juga kita setelah itu ada perulangan lagi dengan if di mana edit sama dengan false. Lalu di sini juga yang akan dimasukkan, isi yang akan dimasukkan adalah insert into mahasiswa dengan NIM, nama, alamat, IPK, ID dosen, dan values yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu ada private void btn ubah action perform. Di sini menggunakan i tb mahasiswa get select row. Di sini dia menjelaskan untuk mengubah data kita harus memilih data mahasiswa yang harus diubah. Kemudian di sini ada private void btn hapus action perform. Di sini juga dijelaskan untuk menghapusnya kita harus memilih data yang akan diubah, yang akan dihapus. Akan ada tampilan dialog seperti ini, pilih data yang akan dihapus. Kemudian jika sudah, maka akan tampil dialog Anda yakin akan menghapus data ini. Kemudian jika yakin, maka data akan terhapus. Kemudian di sini ada private void btn batal action perform dengan isi set tombol dengan nilai true, lalu kosong dengan nilai 0, dan aktif dengan nilai false. Kemudian sebelum pada private void btn keluar, kita akan menjelaskan ini dulu. Di sini ada private void tb mahasiswa most click dengan isi in row tb mahasiswa got select row, lalu ada text name .set text dengan tb mahasiswa .get value at row 0, lalu to string. Di sini juga ada text name, text alamat, text IPK, dan cb ID dosen dengan .set select item karena kita hanya tinggal memilih item ID dosen. Kemudian di sini
Ada private void btn cari action perform untuk mencari data. Di sini kita menggunakan string cari name, nama, alamat, ID dosen, kemudian ada teks dicari, nama, name, dan alamat. Kita juga menggunakan block try dengan execute query berisi select from mahasiswa, di mana name dan nama. Kemudian untuk isi di sini dia bermaksud yang kita bisa mencari data dengan name ataupun nama. Kemudian di sini ada data tabel dengan objek baris dan kolom. Dan data tabel di sini kita menggunakan result.getString dengan isi nama, name, alamat, IPK, dan ID dosen. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke PTN keluar action perform dengan isi sistem exit. Setelah itu kita langsung saja running programnya. Tunggu. Nah, maka hasil runningnya akan seperti ini. Kita bisa contoh untuk mencari data, kita bisa menggunakan name ataupun nama. Di sini misalnya kita bisa menggunakan name dengan name 14.00.13. Lalu kita cari, akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan nama Anissa. Kemudian kita cari, maka akan berganti dan akan ada seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.